Salam, selamat malam dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan penyertaannya kita masih dapat diberikan kekuatan kesehatan, umur panjang masih, dan kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini kita dapat hadir pada malam hari ini yaitu dalam rangka ibadah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pengurus. Yang pertama, kami atas nama pengurus SPB Jemaat Jatiatu Mabes Salih mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga rumah tangga ini, Bapak Hendriawan. Dan Maret tahun 2023 di tempat Bapak Dehario itu ditunda karena ada beliau tadi menghubungi kami, dan kita tetap melaksanakan ibadah seperti biasa yang di ruang gedung SAM. Terima kasih Pak Ketua. Saya mohon izin Pak Pendeta, Pak DM untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang menjadi ketua panitia adalah lingkungan Yordan. Dan panitia inti sudah terbentuk, ketua, sekretaris, dan bendahara. Demikian juga seksi-seksi sudah tersusun sedemikian rupa dan sudah mendapat rekomendasi persetujuan dari majelis jemaat. Yes, mohon maaf saya minta waktu sebentar. Mohon izin
Jadi dengan Pak Ketua. Begini, saya sedikit mohon maaf sebelumnya, nanti artinya minta dukungan Ibu Pikars itu yang katanya prihatin dengan kondisi keadaan di dalam gereja itu. Jadi ibadah kemarin hari yang pertama setelah mengantar di ruang gereja itu sama sekali tidak ada peralatan untuk beribadah. Stola tidak ada, ngeras suara tidak ada, sapu untuk membersihkan gereja tidak ada, tempat sampah tidak ada. Jadi tadi mengedarkan mohon dukungan dalam ibadah Kapipar tadi. Seluruh kolekte Kapipar sepertinya diserahkan ke mereka sebanyak 700.000. Nah, selamat malam, salam. Ya, Remeniwu, terima kasih akan bapak-bapak tagal pendumah walaupun keadaan anda itu hujan-hujan, tapi semangat bapak-bapak dia suruh putih ditahuli memuji dan memuliakan Tuhan uang kayak gitu. Nah, mungkin pas laku doa sepatkan itu laku didoakan akan seluruh keluarga supaya selalu diberikan kesehatan, diberikan berkat setiap usaha dan talugawi Pak. Nah, ketika akan merubah kasih di saat itu di usia indah, mungkin tahu lajur diberikan kesehatan dan diberikan hati. Mungkin gitu jadi menyampaikan. Selanjutnya kita menyerahkan liturgus. Terima kasih. Baik bapak-bapak dan juga ada ibu-ibu yang ikut, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini di tempat keluarga, di tempat ini kan untuk beribadah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak-bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima petong dan salam, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60, bait yang 1 dan baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua, bapak-bapak diundang untuk bangkit berdiri. Hai makhluk alam semesta, Kidung Jemaat nomor. Padamu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Oh, haleluya, haleluya. Bait yang kedua. Angin yang hebat menderu, alam berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Awan cuaca yang cerah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan Petong dan salam yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dengan mengangkat kidung pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan baitnya yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Demikian bunyinya. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel,
marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel. Mereka malingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kali ini firman yang terang pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Terima kasih, puji syukur atas firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengar. Dan sebelum nanti kami serahkan penuh kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan, kami beri kesempatan kepada bapak-bapak maupun ibu juga yang ada bisa menyampaikan kesaksiannya dan memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 49. Sambil firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup. Kasih kepada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, nanti diberikan kesempatan kepada bapak-bapak yang lain untuk menyampaikan kesaksian bersama-sama dengan Tuhan. Silakan sebelumnya oleh penyaksi yang pertama, oleh liturgus dan juga oleh keluarga rumah tangga sudah membacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Minggu yang lalu ada seorang bapak-bapak yang saya ingat Pak Uji, mana hadiahnya? Nah ini Pak Uji, mana hadiahnya? Mungkin itu yang selalu saya teringat. Dan pada malam hari ini bapak-bapak mempersiapkan Alkitabnya. Membuka pertama langsung dibaca, itu adalah mendapat hadiah dari saya pada malam hari ini. Tapi hadiahnya jangan dimakan untuk anaknya nanti ya. Ya siap bapak-bapak, siap buka Alkitab. Ini adalah nas favorit saya. Coba siapa yang pertama membaca langsung dibaca ya. Cari Matius pasal 33, langsung baca. Matius 25 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Ayo. Maaf. Matius pasal 25 ayat 33. Langsung. Ayo. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya betul, sini hadiahnya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya? Nanti tanya dengan pendeta ya. Pendeta yang tahu itu. Carilah kerajaan Allah dulu. Nanti di Keluaran 16 ayat 9 sampai 20 ini diceritakan bahwa bangsa Israel ini, ya, ini saya lihat buka lagi. Ini baru keluar dari tanah. Pak Ruji yang telah menyampaikan kesaksiannya, dan masih diberi kesempatan satu lagi. Ya, sebelumnya kita memuji nama Tuhan dulu saja. Bapak-bapak, kita akan memuji satu kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu oleh
bukan lebih tapi sekedar saling melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Peruji tadi. Kata Peruji tadi perjalanan masyarakat Israel itu dari Mesir ke tanah Kanaan itu selama 40 tahun. Kenapa sampai 40 tahun? Kalau kita lihat dari Mesir menuju ke Kanaan itu cuma 800 km. Kalau kita berjalan berarti sekitar berapa jam itu? Nah, 8 jam. Tapi kalau sekarang kita naik pesawat dari Kairo menuju ke itu cuma setengah jam. Kenapa terjadi? Nah, terjadinya ini sebenarnya bukan karena apa? Tuhan marah dengan mereka. Sebenarnya kalau itu dia taat dengan Tuhan, mungkin 1 hari sampai. Ini tidak. Nah, waktu itu kan disuruh oleh Tuhan pengintai ini berangkat ke daerah tujuan, ke Yerusalem tadi tanah perjanjian. Mereka ini takut karena di sana katanya banyak raksasa sekali. Banyak raksasa apa? Saya tidak berani. Nah, karena mereka tidak berani, maka Tambahan sedikit saja, sebenarnya sudah banyak disampaikan baik dari penyaksi yang pertama Pak Ruji dan Baja. Tapi saya mau ambil bagian dari sudut pandang saya sendiri dan dari pembacaan yang telah sama-sama kita dengar dan kita baca. Kalau bagi saya sendiri, Tuhan Allah Israel ini secara khusus pada pembacaan malam hari ini untuk bangsa Israel, Allah ataupun Tuhan orang Israel ini sangat amat baik. Tidak ada Tuhan maupun Allah yang pernah memberikan umatnya makanan. Selamat Amalen, salam. Sebelum kita kembali belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus, terima kasih saat ini kembali kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami saat ini, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu sebagai hamba. Lebih dalam masuk ke firman Tuhan, ada beberapa hal yang sempat saya catat tadi dari penyaksi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi yang pertama itu adalah manusia memang pada dasarnya tidak pernah puas, seperti dikatakan oleh Pak Dehe tadi. Benar. Apa akarnya? Kita harus mencari akar masalahnya dulu. Akar masalahnya adalah dosa. Itulah akar masalahnya. Makanya sampai kapanpun kita manusia ini tidak akan pernah merasa puas. Tetapi ada yang akan menuntun kita, ada yang mengingatkan kita. Apa itu? Firman Tuhan. Itu yang selalu mengingatkan kita. Karena pada dasarnya kita selaku manusia ini telah jatuh dalam dosa, dan dosa itulah yang merusak kehidupan kita, termasuk manusia tidak akan pernah puas. Dan ini pun terjadi dalam kehidupan umat bangsa Israel, pun juga dalam kehidupan kita masa kini. Dan saat ini pun kita merasa tidak puas dalam kehidupan kita. Tetapi ada yang akan mengingatkan kita. Apa itu? Firman Tuhan. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang adil. Itu harus kita ingat. Allah itu adalah Allah yang adil, dan Allah itu juga adalah Allah yang kasih. Coba kita perhatikan di dalam perjanjian lama khususnya, bagaimana Allah menghukum umatnya, bagaimana murka Allah itu datang. Artinya Allah itu bisa dikatakan Ia tidak mengasihi umatnya. Bisa dikatakan Allah itu tidak menyayangi umatnya. Sebenarnya Allah itu adalah Allah yang adil dan Allah yang kasih. Saya ingin menggambarkan ini dulu supaya kita memahami dalam kehidupan kita bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah yang adil dan Tuhan Allah yang kasih. Yang salah tetap salah. Dan juga kasihnya berlaku dalam kehidupan kita. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar ada cerita tentang seorang panglima perang. Apapun
di antara prajurit-prajuritnya, pasukan-pasukannya yang melanggar, yang melakukan kesalahan harus dihukum. Harus itu. Nah, ia tegas. Ia memang orang yang tegas dan ia dikatakan orang yang berwibawa. Makanya ia memerintahkan kepada pasukannya, kepada prajurit-prajurit bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran ia harus dihukum tanpa kecuali. Itu perintahnya. Jadi mendengar semua perintah itu, semua pasukan, semua prajurit takut. Mereka melakukan hal kebaikan, tidak mau melanggar perintah pimpinannya, komandannya pada saat itu. Tetapi suatu hari terjadi hal yang tidak sempat kita, khusus untuk keluarga Bapak Hendriawan, istri dan anak-anak, dan juga orang tua Pak Guntur ya. Pak Guntur dalam keadaan sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Pak, Bapak pasti bisa dan mampu. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, Bapak di dalam Tuhan Yesus, biarlah kami, terkhusus kaum Bapak saat ini, kembali boleh belajar akan firman-Mu. Belajar melalui kehidupan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka bersungut-sungut. Tetapi Engkau adalah Allah yang adil dan Engkau adalah Allah yang kasih. Engkau tetap menghukum, tapi Engkau tetap juga memberikan penyertaan-Mu bagi bangsa Israel, sehingga mereka pada akhirnya, generasi selanjutnya boleh masuk ke tanah perjanjian dan boleh menjadi berkat dan juga memberkati. Demikian juga kami dalam hidup ini. Biarlah kami, terkhusus kami selaku kaum Bapak, boleh selalu diingatkan, selalu belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya tubuhnya yang saat ini mengalami sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, ia pun dipulihkan. Dari dirinya sendiri Bapak ada keinginan untuk sembuh. Dari dirinya sendiri ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam dirinya, sehingga ia mampu melawan segala sakit penyakitnya itu. Ia tidak mudah menyerah, ia tidak mudah putus asa, karena Tuhan berkuasa atas hidupnya. Kami serahkan orang tua terkasih kami Pak Guntur saat ini. Biarlah ia berangsur-angsur, ia boleh dalam keadaan baik, dan ia pun tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka dimanapun berada, Tuhan Yesuslah menjadi pelindung dan juga penopang dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa juga bagi kami, kaum Bapak yang boleh hadir saat ini. Tuhan Yesus, pilih kehidupan pribadi kami, pilih kehidupan keluarga kami, dan juga diberkati usaha pekerjaan kami. Ajak kami bersyukur atas semua. Dan apabila Tuhan memberkatinya, kami akan terus maju. Dan kami mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Ajarkan kami menjadi Bapak-Bapak hebat. Hebat dalam keluarga, hebat dalam pekerjaan, dan juga hebat memuji memuliakan nama Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah, kita pada persembahan syukur. Bersyukurlah terhadap Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ia yang menyediakan benih. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah janji kudus, hidup segar dari surga, akan diberi penebus, hujan berkat-Mu, itu yang tiap rumah tangga, di mana Kau letakmu yang
setiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap, di mana pikiran menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Berikan ke pengurus. Ya, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Baik, sebelum kami menyerahkan kepada keluarga rumah tangga, minggu depan kita tetap ibadah tanggal 13 hari Senin di gedung SAM dengan liturgisnya kami sendiri. Kalaupun tidak bawa dana atau duit hari ini bisa ditulis dulu kalau memang ada niat untuk bantu. Saya kira itu. Ini saya edarkan. Mohon Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi. Kita ambil sebuah sekolah. Ambil kupon aja Pak, jangan hadiah aja. Dapat 24 saja Pak. Hadiahnya untuk kami. Tolong dibuka Pak Tatang. 72. Siapa yang beruntung? Satu 72. 115. Yang kedua. Ya, ternyata apa? Ada mau lagi yang beruntung. Yang ketiga Pak Tatang 103. Wah. Yang keempat 60. Ternyata Pak Polisi. Apa pohon? Apa itu? Teh, sabun, Ya itu ya. ini, Iya. sperper. Biar menjilat lantai. Bisa ke kiri apa jadian? Kawan ini dulu. Kawan ke kiri, itu ke kiri. Ternyata yang keluar 56. Siapa yang beruntung 56? Harsen Sing. Pak. 43. Sidin pulang turun. Pilih aja. Itu yang rupanya. Bukan. 2-0. Sidin pulang. Untuk Baru pagi ini. Ya, ya. 1-2-0. Sidin pulang turun. Waduh, mulai layang aja. Ini Sidin. Tunggu Sidin. 1-2-0. Apa Sidin? Barang aja lah. Barang aja. 6-4. Sing. Kenyau. Sabunnya cuci piring. Ya, serahkan. Ya, serahkan. Oi, oh, oi. 1-6-1.
Bagi kisah orang kan? Ini pendeta. Dengan pendeta. Sidin bola. Tunggu yang terakhir. 99. Ternyata Sidin. Demikianlah untuk kalau ada yang bisa disampaikan. Dua kantong kolektor yang beredar. Ini kantong kolektor pertama berjumlah 127.000, kantong kedua 135.000, sehingga jumlah seluruhnya kedua kantong 262.000. Kemudian persembahan syukur keluarga dari Pak Hendriawan 200.000. Kembali ini ya, berjumlah 175.000. Sebagaimana kesepakatan yang disampaikan Pak Ketua SPD tadi, bahwa ini akan disumbangkan ke jemaat Tumbang Nusa. Kami serahkan ke list yang beredar. Terima kasih Bapak. Ibadahnya selesai. Bertahan dulu bapak-bapak. Pergi berkat akan kita. Laku do bapak pendeta mending ini. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai ibadah kami saat ini. Bila melalui ibadah kami saat ini, iman pengharapan kami kuat kepadamu, dan saat ini dan penuh sukacita keluarga rumah tangga ini telah menyediakan berkat makanan minuman. Suci kuduskan Bapa, berguna bagi tubuh kami, kehidupan kami, sehingga kami kuat untuk bekerja berkarya melayani. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dapat. Mau nyewa orang nyewa main.
kita